pada Saud Yoyo segenap keluarga besarnya, para wakil kaki dimanapun berada, para mubalik dan mubalighah semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, yang semua berkhidmat kepada bersama. Wabil khusus al-mukarram mubadi diri Bagus Kedua Muhammad Ahmad yang sejak dulu kita semua berkata keselamatan untuk beliau dan juga pada para pengurus yayasan sedang di Pondok Pesantren Surya Raya dari tingkat pusat sampai dengan daerah, khususnya untuk almarhum Bapak Habibudin yang semasa hidupnya beliau sebagai ketua yayasan sebagai Pondok Pesantren Surya Raya perwakilan Kabupaten Bogor wilayah Timur. Semoga beliau pula terdapat curahan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Islam untuk dunia akhirat. Doa kepada teman-teman nanti di bulan pertama khususnya teman-teman nanti pada malam hari ini Bapak Ustaz Bukori, Ustaz keluarga. Semoga dalam hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala berkat keluarga dan jawab tidak ada Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berbahagia selanjutnya untuk kita semua ikhwan dan akhwat dari keluarga Nasrullah, khususnya yang hadir pada malam hari ini dan juga keluarga kita semua yang ada di rumah. Semoga Allah senantiasa kuatkan iman, Islam dan ihsan kita semua. Allah tambahkan berkahnya dalam keluarga. Allah berikan karuniakan anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, berbakti pada kedua orang tua, bangsa dan negara, dan tentunya untuk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga apa yang menjadi pekerjaan kita, usaha kita, Allah berikan keberkahan, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik yang berurusan dengan dunia maupun agama. Tentunya untuk kita semua yang mempunyai hajat hasanah semoga terlaksana. Dan sama-sama kita berdoa barangkali antara kita, keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah akan penyakitnya diberikan kesembuhan seperti sedia. Ada lagi yang waktu dan sore kita hadir dan Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita semua muslimin muslimat, khususnya dari keluarga Bapak Ustaz Bukori, di antaranya Bapak Sanawi bin Tambah, Bapak bin Salman bin Sufi binti Bekir, Mbah Sayun bin Osan, Mbah Dunia binti Karyam, Bapak Rafiq bin Madrik, Bapak Sucipto bin Muryadi, Bapak Kasmadi bin Majuri, Bapak Haji Masudi bin Muhammad.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائر أهل الأرض خالدها وبيدها إلى شفاعة ولمن أرضى بهذا المجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد رمسنا الشمس الله أكبر ورب الله فيه المحرم اللهم اجعله من أهل الجنة اللهم اجعله روضة من رياض الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله الله أكبر لله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hadirin para jamaah yang dan akhwat dari Koko dengan maksud dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kami bacakan susunan acara memanggil Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Quddusallahu Asram. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Pembacaan Tanbih yang akan dibacakan oleh Bapak Sudu Purwanto. 5. Pembacaan Tawasul yang akan diimami oleh Bapak Haji Ujang Mulyadi. 6. Pembacaan Manqobah berikut doa mengakhir yang akan dibacakan dan diimami oleh Bapak Ustaz Fatoni. 7. Keenam, khidmat ilmiah manaqib yang akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Kiai Syahrudin SAG. Yang ketujuh yaitu pembacaan sholawat Nasim 3 kali sebagai penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan dilanjutkan sekaligus yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari sama-sama sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir acara ini Allah senantiasa lindungi. Allah berikan kelancaran, keberkahan untuk kita semua, keluarga kita dan lingkungan kita sekalian dan menyertai. Ala hadhihi wa qul ya syarih al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada para petugas yang mendapatkan kehormatan mengisi acara dengan cara bersilakan untuk mengisinya tanpa dipandu atau membawa acara. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf bila mana ada kesalahan kekeliruan dalam perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ini dari Syekhuna Al-Marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersembahyang di Kota Suralaya, Kejuaraan Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tharaqatul Qudriyah Muhammadiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegaknya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat melinti diri kalau terhadap oleh bisikan iblis yang
selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih-lebih baik buktikan kebijakan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik lahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya. Jangan sampai terjadi persengketaan, sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya Adzabul Alim, yang berarti duga nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Sebaliknya, harus dituntut, dididik dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keisyaban dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta berbakti budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan dari kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri. Itulah kodrat. Demikian sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami siapkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lain. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai dan jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, adalah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan kita
Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapat, sesal kemudian tak berguna. Mereka yang menyebabkan penderitaan dari pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 119 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah lok jinawi, lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya wujud utama jasmani sempurna jaga batin. Tiada lain amalan kita para berbotilia manusia amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti wujudan nafsu digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencari keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Pada surah ayat 15 Februari 1956. Bahasa ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Kiai Haji Syariful Wafat Jahari Mundai Mutiara. Jangan membenci kepada ulama yang sejengah. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan mengubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Lawat radhi syekhuna Al-Bashir wa Fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين والشهداء والصالحين آل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلى التمثيل والمحدثين وسائر السادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين ومسلمات المشارق وإلى مغاربها وبيمينها إلى شمالها شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الفروض خصوصا إلى حضرة السلطان وأولياء عباس الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ عبد القاسم الجنيد البغدادي وسيد الشيخ معروف البرخي وسيد سر سوفي وسيد الشيخ حبيب العالمي وسيد الشيخ حسن المسلمي وسيد الشيخ جعفر الصالح وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ أبي يزيد الرستامي وسيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وحضرة إمام الرباني وحضرة سيدنا المقرب الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد ورسولهم وقروئهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وظن لنا إنك بدعاء الخير شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شهود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المؤمنون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tudhar bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudhar bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudhar bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirruh.
kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jin dan kitab Tafriqul Qadir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai berikut. Mangkobah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit po'on sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir bangkit wabah penyakit po'on sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit po'on pun lenyap. Mangkobah ke-27, Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk orang sakit. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal agak jauh dari kota Baghdad. Terdengar berita tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia pun bermaksud akan berziarah kepada Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setibanya di lokasi kediaman Syekh, ia keheranan melihat instal kudanya. Megah sekali. Lantai instalnya dibuat dari emas dan perak. Pelananya dibuat dari sutra dewangga. Kudanya 40 ekor. Semuanya bagus-bagus dan mulus-mulus. Tiada bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Katanya ia orang wali, tetapi mengapa kenyataannya seorang pencinta dunia? Mana ada seorang wali mencintai dunia? Tidak pantas diberi gelar waliullah. Niat untuk bertemu dengan Syekh seketika itu juga dibatalkan. Lalu ia bertamu kepada orang lain di kota itu. Beberapa hari kemudian ia jatuh sakit yang sangat amat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobatinya. Ada seorang paranormal beragama Nasrani yang memberi petunjuk. Penyakitnya itu tidak bisa sembuh kecuali dengan hati kuda. Dengan syarat kudanya yang harus seperti yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau seorang yang sangat dermawan, pasti mau menolong. Setiap hari disembelih seekor untuk diambil hatinya selama 40 hari. Sehingga 40 kuda habis semuanya. Dengan 40 kuda itu sembuhlah orang itu seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada terhingga diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh mohon ampunan.
Syekh berkata, untuk kamu ketahui, sejumlah kuda yang kubeli itu sebenarnya untukmu, karena aku tahu kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 hati kuda. Aku tahu maksudmu semula. Kamu datang mau berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun kamu berprasangka buruk kepadaku sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertaubat. Lalu Syekh meneruskan niatnya dan memantapkan keyakinannya, dan para ulama itu masuk Islam. Ila hadrati Syekhina wa hadrati Syekh Al-Faruq Sultan Al-Awliya Al-Alamin Syekh Al-Qadir Al-Jilani Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسمائك وليك المعطي القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وسي يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأبدنا على السنة والجماعة واشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغسل بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المستنصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا بزمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياعه المسابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين بفضلك واسعنا وسعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على النبي. Orang lain Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad وسلم تسليما. اللهم صل على
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para ikhwan, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sapi kembali mengisi khidmah ilmiah, barangkali hadir kembali nunggu ada sedikit yang insya Allah saya sampaikan. Ada sebuah hadis yang dirawikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawiya an Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla shalawatil khamsa ma'al jama'ah falahu khamsatu asya. Al-awwal la yusibu faqrun fid dunya wasani yarfa'ullahu ta'ala lahu adzabal qabri wasatu yu'ta kitabahu biyamini warrabi'atu yamurru ala syiratikal barqil qadib wal khamisu yudkhiluhu Allahu ta'ala al jannata ila hisab wala azab. Itulah riwayat dari junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis berpesan kepada kita sebagai umatnya. Kankah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar umatnya itu tidak terjerumus dalam lubang jurang api neraka, dalam siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah wanti-wanti kepada umatnya agar umatnya itu telah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan yang dibaca tadi, yang artinya man utawi sapane wong iku sholat sopoman as-sholawati ing pira-pira sholat al-khamsa kang limo ma'al jama'ati ing dalam sartane berjamaah walau mau ikut tetap kaduwe man khamsatu asya'a utawi limo pira-pira perkara. Itu makna secara syar'i. Menurutnya, penjelasannya secara bahasa Indonesianya, man sholla, siapa orangnya yang sholat as-sholawatil khamsa, yaitu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah sholat 5 waktu. Ma'al jamaah, sholatnya itu bukan sendiri, akan tetapi disertai dengan berjamaah. Nah, orang yang mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka orang itu akan mendapatkan 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Yang pertama, al-awwalu
la yusibuhu faqrun fid dunya. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu disertai dengan berjamaah, yang pertama akan mendapatkan la yusibuhu faqrun fid dunya, dia tidak terkena fakir di dunia, di alam dunia. Jadi di alam dunia itu selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian-ujiannya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi melaksanakan ujian Allah dengan mudah dan gampang. Apa sebab? Karena dia melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka pantas dia mendapatkan musibah, tidak mendapatkan terkena fakir di dunia. Itu yang pertama. Wasani, dan orang yang menegakkan sholat 5 waktu disertai dengan berjamaah, yang kedua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ullahu lahu 'adzabal qabri, yaitu Allah akan mengangkat, akan mencabut azab-azab daripada azab-azab kubur. Kita tahu bahwasanya kita masih di alam dunia, dan pasti kita akan menuju alam kubur. Itu sudah hal yang pasti dan wajib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, yang punya nyawa, pasti akan mati. Kita masih di alam dunia. Kata Rasulullah, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu adalah desa untuk beramal, untuk melaksanakan berbagai macam amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Bukan kita hidup di dunia untuk mencari dunia. Itu namanya orang keblinger. Di dunia bukan nyari dunia, tapi dunia. Kita hidup di dunia untuk mencari berbagai macam pahala atau amal-amal yang baik. Yang mana amal-amal baik itu yang kelak kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi alam kubur, menghadapi yaumul qiyamah kelak, untuk menuju keselamatan, untuk menuju kebahagiaan, untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul amal. Jadi di dunia adalah untuk melaksanakan berbagai macam amal. Wal akhirah, dan akhirat adalah darul jaza. Akhirat itu desa pembalasan. Nah, kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik atau dengan balasan yang buruk. Itu tergantung amal ibadah kita di dunia. Kalau di dunia kita rajin ibadah, rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, dan rajin menjauhi larangan-larangan Allah, berbagai macam ibadah kita laksanakan, berbagai macam keburukan kita tinggalkan, Masya Allah, nanti di akhirat akan mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan karena kita melaksanakan kebaikan. Tidak mungkin seseorang melaksanakan kebaikan lantas Allah memberikan balasan buruk. Itu tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Apa itu artinya? In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu pula akan menimpamu sendiri. Jadi sudah hal pasti kita melaksanakan berbagai macam ibadah yang baik, tentu di alam akhirat kita dibalas dengan kebaikan pula. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpindah di alam kubur, di alam dunia kita rajin melaksanakan sholat, jaga sholat kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang 5 ini ma'al jamaah, harus dengan berjamaah atau disertai dengan berjamaah. Seharusnya kita sholat dengan berjamaah. Kalaulah tidak bisa berjamaah di masjid, maka terapkanlah berjamaah dengan keluarga, dengan anak istri di rumah. Ajaklah anak-anak, ajaklah istri-istri untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Jangan sendiri. Istri-istri berarti banyak istrinya ya? Banyak dari satu berarti banyak istrinya. Kalau istri berarti lebih dari satu berarti. Oh istri dua, berarti dua. Istri. Kalau kita tidak mampu atau tidak melaksanakan tepat waktu pada waktunya, zuhur kadang tidak tepat waktunya, salat zuhur jam 1, sholat asar jam 4, sholat maghrib jam 6:30, pokoknya nggak tepat waktu. Melar lah. Iya. Molor. Nah itu usahakan di rumah, ciptakan di rumah. Pokoknya kalau berjamaah itu antara imam dan makmum itu termasuk sudah berjamaah. Jadi antara imam dan makmum satu, berarti itu menciptakan sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, seseorang yang sholat, apabila ada seseorang sholat sendirian, itu dibandingkan dengan orang yang sholat selama 40 tahun, akan tetapi sholatnya munfarid, sholatnya itu sendirian, itu jauh lebih baik daripada orang yang sholat orang yang berjamaah itu lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat selama 40 tahun, akan tetapi sholatnya itu sendiri, dia munfarid. Jadi lebih utama yaitu orang yang melaksanakan sholat dengan berjamaah. Itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala kita sholat berjamaah di masjid, ada salah satu orang yang sholatnya khusyuk dan khudu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mewakili semua orang-orang yang sholat di masjid. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan orang yang sholatnya berjamaah. Orang sholatnya niatnya nggak tahu, bacaan surat Fatihahnya lekat-lekuk, yang pakai tajwid, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, tasjid-tasjidnya nggak karu-karuan, makhorijul hurufnya tidak pas. Sholatnya kok sendirian, ya ubah, nggak dapat apa-apa, jengkang jengkang, nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya, capek doang. Tetapi kalau orang yang walaupun sholatnya tidak fasih bacaannya, ngikut dengan orang sholat dengan atau mengikut berjamaah, fa insyaallah semua akan mendapatkan ketampilan atau keridhaan atau dikabul sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilah daripada orang yang
sholatnya dengan berjamaah. Dan Allah akan memberikan di alam kuburnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala akan siksaan-siksaan di alam kubur. Jadi di alam kubur ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Nah, kita kelak di alam kubur ya, jadi upah luar biasa itu. Insya Allah dapat nikmat kubur. Beliau bahagia dengan berbagai macam ibadahnya, zikirnya rajin, sholatnya tidak pernah ketinggalan, ya, keutamannya apa namanya berbaik kepada sesama, akhlaknya mulia, pokoknya amalnya baik. Khair min ahli khair, termasuk golongan orang-orang yang baik. Insya Allah dikumpulkan kepada syuhada wa sholihin. Amin Allahumma amin. Dikumpulkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para orang adil, para nabi, para awliya Allah, para syuhada, para sholihin. Dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Orang yang di dunianya kumpul kepada orang-orang yang soleh, nanti di alam kubur pasti dikumpulkan kepada orang-orang yang soleh. Tapi kalau kumpulnya sama orang-orang yang tidak soleh, orang yang gak sholat dengan kemburi, orang yang dem-deman, orang yang mabuk-mabukan, orang yang suka main tokel, orang yang suka main perempuan, nah kita temannya seperti itu, ya nanti di alam kubur ya gak berkaruan. Tokel banget. Alhamdulillah semana Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping 3 iku yu'ta kita bahu diyamini. Orang yang sholat 5 waktu, sholatnya dengan berjamaah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah catatan amal dengan penerimaan tangan kanan. Jadi ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan amal, baik itu amal yang baik ataupun amal yang buruk, itu ada catatannya. Siapa yang mencatat? Juru catat, yaitu malaikat raqib. Manda pikiran catat baik. Manda utamanya mata rajin catat baik. Rajin manasiban catat baik. Sholat jamaahnya enggak pernah ketinggalan dicatat baik. Baik. Catatannya penuh kebaikan. Maka ketika kita di alam akhirat untuk menerima catatan amal dan diterimanya dengan tangan kanan, wakilah iridhoillah. Orang yang menerima buku catatan amal dengan penerimaan tangan kanan, maka sudah barang tentu dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan amalnya yaitu amal-amal yang baik. Akan tetapi kita menerimanya dengan tangan kiri, maka itu akan menjadi sebab kecelakaan. Karena penerimaan tangan dengan tangan yang kiri, buku catatannya penuh dengan keburukan. Merah semua rambutnya merah semua, nggak ada yang hitam. Dulu menerima rambut waktu SD, kalau merah itu 5 itu merah. Pulpennya warnanya merah, tapi kalau 9, 8, 7 pulpennya hitam. Merah semua, nggak ada yang hitam. Wah, celaka nggak naik kelas. Begitu juga kita
kita rajin ibadah, rajin melaksanakan berbagai macam ibadah yang baik, dan yang baik, maka rapot kita akan baik dan diberikannya dengan tangan kanan. Itulah fadilahnya orang-orang yang tegakkan sholat dengan berjamaah. Yang keempat, singkat wa yamurru 'ala syiratikal barqil khatib. Kita akan menemui yaitu jembatan yang sangat mengerikan. Gitu benar. Jembatan Siratal Mustaqim yang mana jurangnya apinya bernyala-nyala, dan di dalamnya siap hewan yang besar-besar siap menyantap dengan lengan orang yang mau melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tapi ketika orang di dunia rajin sholatnya dengan berjamaah, kal-barqil khatib digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti halnya kilat yang menyambar, cepat sekali, Kilat. Kayak kilat. Kal-barqil khatib seperti halnya kilat yang menyambar. Itulah Rasulullah SAW menggambarkan seseorang menuju jembatan Siratal Mustaqim dengan amat sangat cepat sekali menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholatnya udah bolong-bolong, gak pernah rajin sholat berjamaah di masjid, sebelum melangkah aja udah cemplung, langsung dilahap oleh api yang sangat membara. Gak ada bekas, gak ada rupa, gak ada wujudnya, manggang matanya kelihatan, hilang semua, apalagi siap terbang. Di dalam kitab apa itu? Daqaiqul Akhbar menceritakan tentang tentang siksaan hewan-hewan buas. Itu ular besarnya itu sepohon kelapa, dibuat panjang tinggi, siap menerbang. Itu di bawahnya jembatan Siratal Mustaqim ada hewan-hewan buas. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya selalu tegakkan sholat waktu, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal-barqil khatib seperti halnya kilat yang menyambar. Itulah Rasulullah SAW meriwayatkannya di dalam kitab Durratul Nasihin. Yang terakhir, yang kelima, balasan untuk orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, yaitu wa yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisab wala adab. Apa itu artinya? Wa yudkhiluhu, dan Allah akan memasukkannya kemana? Al-jannata, ke surganya Allah. Masya Allah. Jadi orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah akan dimasukkan ke dalam surga. Bila hisab wala adab, tidak dengan dihisab terlebih dahulu, dihitung amalnya, ditimbang, dihisab, dihitung-hitung. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah dihitung baik, ketika kita bermaksiat kepada Allah dihisab, dihitung jelek. Hitung matanya buat apa, kedua telinganya buat apa, mulutnya digunakan untuk apa, kedua tangannya untuk diperbuatkan untuk beramal baik atau buruk, kedua kakinya untuk menuju kebaikan atau keburukan. Semuanya dihisab. Rezeki yang Allah berikan kepada kita ditasarufkan kemana, apakah hal yang baik atau hal yang buruk, ke fisabilillah atau fisabilinnas, ke jalan Allah atau ke jalan manusia,
Iya. Jadi semua dihisab, dihitung. Tapi orang yang tegakkan sholat 5 waktu dan sholat 5 waktunya disertai dengan berjamaah, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Wa yudkhiluhul jannata bila hisab, tanpa dihisab, tak usah hisab-hisaban, semuanya baik. Wala ada, apalagi disiksa, enggak. Wala ada, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab juga enggak, apalagi siksa. Enggak ada hisab-hisaban, enggak ada siksa-siksaan, langsung Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berat, ngomong mah gampang. Siapa orangnya yang sholat berjamaah, sholat 5 waktu disertai dengan berjamaah, maka akan mendapatkan 5 perkara ini. 5 perkara ini sangat membanggakan dan sangat diharapkan kepada semua orang. Siapa orangnya yang nggak mau, siapa orangnya yang tidak mau menjadi orang yang kaya? Masa kita mau fakir di dunia? Gak ada orang yang mau fakir, gak ada. Semuanya ingin sukses, semuanya ingin bahagia di dunia. Tidak ada orang yang mau disiksa di alam kubur, gak ada yang mau. Maunya nikmat kubur. Gak ada orang yang mau mendapatkan atau menerima catatan amal dengan tangan kanan. Pasti mau, karena catatan amal ketika diterima dengan tangan kanan adalah sebuah amal kebaikan yang mana semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mau melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang belum dalamnya, nggak mau, pengennya cepat sekali menuju surganya Allah. Ingin. Tidak ada orang yang mau masuk ke dalam neraka, maunya masuk surga. Surganya itu tidak dihisab dulu, tidak diadab dulu. Itu 5 perkara ini kan dambaan semua manusia. Akan tetapi hal itu tidak ada, jarang orang yang demen, jarang orang yang terbuka hatinya. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu melaksanakan hal itu. Kita saja, saya aja, nggak usah ngomong orang lain. Saya sendiri aja, sholatnya kadang sendiri, nggak tepat waktu. Itu saya. Kalau jamaah semua, sholatnya jamaah terus, subuh jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh apa lagi? Masya Allah. Berat. Pahalanya juga mantap, pasti amalnya juga berat. Luar biasa, pasti tidak perlu dengan perjuangan iman yang ada memberi yang ada dari itu saja. Semoga telah ilmiah pada bapak ini walaupun sedikit, semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada para ikhwan semua. Amin. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hazimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Rabbi yasir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi karim lana bil khairi a'malana. Rabbi yasir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi karim lana bil khairi a'malana. Rabbi yasir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi amin lana bil khairi a'malana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala